30 Juni 2019. Gunung Shortov, Carolina Utara. Austin Howell bergerak melintasi permukaan tebing sendirian. Tanpa tali, tanpa harness, hanya tangan berdebu kapur, dan 11 tahun memahami persis apa yang bisa dilakukan tubuhnya di dinding seperti ini. Dia telah memanjat jalur ini begitu sering sehingga tangannya menemukan pegangan sebelum matanya melihatnya. 24 meter di atas tanah, batu yang menggantung. Matahari pagi menghangatkan sisi selatan batu itu. Dia melakukan satu gerakan lagi dan dia berteriak, "Tidak!" Inilah yang terjadi di menit-menit terakhir Austin Howell yang mengerikan. Selamat datang di Ekstrim. Austin Howell bukanlah orang yang ceroboh. Dia selalu memiliki proses sebelum setiap solo. Dia mundur dari pendakian di tengah tebing ketika ada sesuatu yang terasa tidak beres. Dia sudah melakukan free solo di bagian yang persis sama di Gunung Shortov ini lebih sering daripada kebanyakan pendaki menggunakan tali dalam setahun. Tapi dia tetap jatuh. Dan alasan dia jatuh adalah alasan yang sama mengapa pesawat ulang-alik Challenger hancur 73 detik setelah peluncuran. Psikologi yang sama, taruhannya berbeda. Atau setidaknya begitu kelihatannya. Tapi untuk memahami itu, pertama-tama kamu harus tahu seperti apa sosok pria yang berada di tebing itu di Shortov Mountain Trailhead di hutan belantara Linfield Gorge, Hutan Nasional Pisgah, Burke County, Carolina Utara. Rencana hari itu adalah sesi foto di mana seorang fotografer bernama Ben Wu mengambil gambar sementara Austin memanjat solo beberapa jalur yang sudah sangat ia kuasai. Dalam olahraga yang secara tradisional menghargai kerendahan hati, sesi pemotretan terdengar berlebihan. Tapi mereka yang mengenal Austin sama sekali tidak terkejut. Austin Howell tidak hanya memanjat untuk memanjat, dia memanjat untuk merasa hidup. Sensasi itu memberinya sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh hal lain. Dan sensasi itu memengaruhi gaya panjatnya yang unik. Setelah menjalani hidup penuh perjuangan, dia tahu dia ingin mendokumentasikan segalanya. Mungkin sebagian dari dirinya tahu bahwa waktunya di dunia ini terbatas, dan Ben ada di sana untuk membantu. Dia mengangkat kameranya dan mulai merekam Austin yang dengan sempurna memanjat serangkaian jalur sulit tanpa tali atau harness. Menjelang akhir pagi, pengambilan gambar selesai. Ben memanggul tasnya, berpamitan, dan berjalan kembali keluar. Tapi Austin belum selesai. Dia berjalan ke bagian tertentu dari tebing yang dikenal para pemanjat sebagai Tilted World. Batu di sana condong keluar, menggantung di atas tanah di bawahnya, sehingga pemanjat tidak bisa lagi berdiri dengan kakinya. Bertahan di permukaan tebing itu adalah teka-teki fisik yang melelahkan, yang membutuhkan ketegangan inti tubuh yang luar biasa, dan sepenuhnya mengandalkan tendon di jari-jari Anda untuk menahan seluruh berat badan Anda. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tapi seiring berjalannya pagi, Austin melangkah dari tanah tanpa tali dan mulai memanjat jalur ini. Bagi pengamat biasa, memaksakan diri di jalur seperti ini setelah menghabiskan sepanjang pagi untuk memanjat terdengar seperti kesombongan. Seperti seorang stuntman yang mengejar sensasi yang tidak perlu. Tapi Austin tidak sedang mengejar sensasi adrenalin. Semua itu tentang apa yang sedang ia hindari. Begini, Austin adalah anak yang tumbuh dalam ketidakstabilan jauh sebelum dia pernah menyentuh batu. Lahir di Friendswood, Texas pada tahun 1987, orang tuanya bercerai saat dia baru berusia 4 tahun. Dia tumbuh besar berpindah-pindah antara dua rumah tangga di usia yang sangat muda. Dia masuk ke sebuah gym panjat tebing dalam ruangan pada tahun 2006 sebagai mahasiswa baru teknik elektro berusia 19 tahun di Universitas Houston. Dan ada sesuatu tentang dinding panjat itu yang begitu memikatnya hingga mencengkeram dirinya dengan cara yang jarang terjadi pada seorang pemuda. Dan tak mau melepaskannya. Namun 2 tahun kemudian, pada tahun 2008, semuanya hampir saja berakhir. Saat latihan panjat di dalam gym yang sama, dia terjatuh dari ketinggian 35 kaki langsung ke lantai beton karena kesalahan penanganan oleh orang yang memegang tali pengamannya. Benturan itu mematahkan punggungnya dan menghancurkan kakinya, tapi kerusakan terburuknya tidak terlihat. Jatuhnya menyebabkan otaknya mengalami pendarahan. Dan ketika otak mengalami trauma fisik seperti itu, otak tidak selalu bisa sembuh dengan benar. Austin sudah berjuang diam-diam melawan depresi sejak dia remaja. Saat tulang-tulangnya yang patah perlahan sembuh, cedera di kepalanya memperparah perjuangan yang sudah ada dalam dirinya dan mengubahnya menjadi kondisi yang parah dan mencekik yang tidak bisa ia hilangkan. Pikirannya sendiri menjadi tempat yang tidak bersahabat. Dia mulai mengalami serangan panik dan mimpi buruk hanya karena duduk diam.
Momen-momen paling menakutkan dalam hidupnya adalah ketika dia hanya duduk sendirian melawan dorongan otaknya sendiri untuk menghancurkannya. Pada satu titik, dia bahkan memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia menaiki atap sebuah gedung 10 lantai di Houston dan berdiri di tepinya. Dia menangis begitu keras dan merasa sangat kewalahan sehingga dia tidak bisa melanjutkan dan akhirnya turun kembali. Senyaris itu, dia melakukannya. Tapi kemudian, Austin melakukan sesuatu yang aneh. Dia kembali ke tempat semuanya dimulai. Dia kembali memanjat. Mungkin untuk menutup bab itu? Aku tidak tahu. Dan di sanalah sebuah kebetulan belaka mengubah jalan hidupnya. Suatu hari di tahun 2009, Austin sedang memanjat jalur setinggi 40 kaki di Texas yang bernama Texas Crude. Dia mengenakan harness dan membawa alat pengamannya, tapi dia begitu teralihkan karena berbicara dengan teman-temannya di bawah sehingga dia lupa memasang perlengkapan itu ke dinding saat dia naik. Saat dia sampai di puncak, dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia tidak mengaitkan satupun alat pengaman. Dia baru saja tanpa sengaja, tanpa perencanaan, melakukan free solo di seluruh jalur itu. Tapi bukan bahaya itu yang paling membekas baginya. Yang paling membekas baginya adalah keheningan itu. Saat dia berada di dinding itu tanpa jaring pengaman, suara bising yang menyesakkan di kepalanya langsung berhenti. Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa siapapun yang mengalami cedera otak traumatis, serangan panik, atau mimpi buruk harus melakukan hal yang sama. Tapi yang saya maksud adalah, inilah cara Austin memilih untuk menghadapinya. Bahaya adalah pelarian yang dipilihnya. Inilah arti sebenarnya dari free soloing, karena kata itu sering digunakan secara sembarangan di internet. Free soloing adalah memanjat tanpa tali, tanpa harness, tanpa perlindungan apapun. Jika kamu jatuh dari ketinggian 20 kaki, kamu akan patah kaki. Jika kamu jatuh dari ketinggian 80 kaki, kamu akan mati. Tidak ada peralatan yang bisa menyelamatkanmu, tidak ada sistem cadangan. Satu-satunya hal yang memisahkanmu dengan tanah adalah seberapa baik persiapanmu dan seberapa kuat persiapan itu saat kakimu terpeleset pada sesuatu yang baru pertama kali atau sudah ke-40 kalinya kamu injak. Kebanyakan pendaki serius tidak akan mendekatinya. Austin Howell membangun seluruh identitas dirinya di sekitarnya. Tali itu bukan lagi jaring pengaman, tapi penghalang bagi obatnya. Dia mengadopsi pola pikir idolanya, pemanjat free solo legendaris Michael Riordan, yang terkenal berkata, "Free soloing adalah hasrat hidup." Austin benar-benar mempercayai hal ini sepenuh hati, dan dia membawa terapi radikal itu sampai batas paling ekstrim. Ternyata, ketika kamu bergelantungan di tebing hanya dengan ujung jarimu, otakmu tidak punya kemewahan untuk merenung atau merasa sedih. Otakmu hanya fokus pada satu hal, yaitu menjaga agar kamu tetap hidup. Gravitasi memaksa fokus total. Tidak ada depresi, tidak ada kegembiraan, hanya gerakan berikutnya, pegangan yang sedang kamu gunakan, kaki yang kamu pakai untuk menjaga keseimbangan, dan ketegangan inti yang menyatukan semuanya. Atau setidaknya, begitulah menurut sudut pandangnya. Dia menemukan keheningan mental yang selalu dia rindukan dalam sensasi mendebarkan free solo. Kamu pernah merasakan sebagian dari itu, mungkin bukan di tebing. Mungkin itu saat kamu mendorong dirimu sampai benar-benar gagal saat mengangkat beban berat. Atau 1 jam di bawah kap mesin ketika segalanya terasa berhenti. Keadaan di mana semua kebisingan benar-benar menghilang. Selama dekade berikutnya, Austin menciptakan salah satu rekam jejak free solo yang paling tidak biasa dan produktif dalam sejarah Amerika. Memanjat dengan jumlah yang hampir tak bisa dipercaya. Selama bertahun-tahun, rumahnya menjadi sebuah truk pickup Nissan Frontier, yang ia sebut sebagai kendaraan ala pendaki kere versi kantoran miliknya. Semua yang ia butuhkan muat di bagian belakang truknya. Dia memiliki kantong tidur, perlengkapan akses tali, kantong kapur, sepatu panjat, dan sebotol whisky mahal yang hanya ia izinkan untuk dibuka ketika ia telah melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Karena setiap upaya untuk melampaui diri sendiri, percobaan yang lebih mendebarkan, lebih berbahaya, berarti pikiran yang lebih tenang baginya. Lebih sedikit kebisingan di kepalanya. Dia mengendarai truk itu melintasi Tenggara, bekerja sepanjang minggu sebagai teknisi akses tali, dan memanjat sepanjang akhir pekan. Tapi Austin adalah sosok yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, dia tidak menganggap enteng free soloing. Sebelum melakukan solo yang sulit, dia menghabiskan berjam-jam memperhitungkan segalanya. Bentuk batu, kondisi fisiknya, cuaca. Dia berlatih rute secara ekstensif dengan tali dan bahkan mundur di tengah pendakian ketika ada sesuatu yang terasa salah. Tapi begitu dia merasa benar-benar yakin pada sebuah rute, perencana yang hati-hati itu lenyap dan sosok pamer yang liar dan sulit ditebak mengambil alih.
Pada hari-hari itu, dia memanjat dengan sepatu yang benar-benar tidak diikat. Kadang-kadang dia bergelantungan di dinding hanya dengan satu tangan, sambil santai memegang ponsel untuk merekam jurang di bawahnya. Dan di lain waktu, dia bergelantungan terbalik dengan kaki dan betisnya di antara dua batu besar di sebuah gunung. Tapi salah satu aksi yang paling banyak dibicarakan adalah saat dia memanjat tanpa mengenakan apapun. Dan maksud saya benar-benar tanpa apapun. Pada bulan April 2015, sebuah video muncul di internet. Tampaknya seorang pendaki yang kebetulan lewat menemukan seorang pria telanjang di tebing. Pendaki itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk merekam. Suara di luar kamera berkata, "Apa-apaan ini? Orang ini gila. Dia memanjat jalur ini sendirian, telanjang, tanpa tali. Dia benar-benar tidak waras." Itu adalah Austin Howell. Dia sedang melakukan free solo pada jalur 3 pitch di Gunung Short Off, tanpa mengenakan apapun kecuali topi abu-abu model Newsboy. Dia menyebutnya sebagai pendakian pertama yang benar-benar alami dalam arti harfiah dari kata tersebut. Epic TV memberitakannya. MTV's Ridiculousness menayangkannya. Austin Howell dikenal luas di dunia panjat tebing sebagai pemanjat solo telanjang. Meskipun pria dalam video itu terdengar sangat terkejut, jurnalis Matt Sompt dari Outside Magazine mengatakan hal yang berbeda. Ketika Austin mencantumkan Lohan Lyson di kredit sebagai videografer, ia memudahkan Matt untuk melacaknya dan menanyakan tentang hal itu. Dan inilah yang menurutnya dikatakan Austin kepadanya. "Dia bilang akan keren kalau aku berakting seperti turis," kata Austin. "Cukup katakan sesuatu yang konyol, pura-pura saja kamu tidak sengaja menemukannya, lalu mengeluarkan ponselmu dan mulai merekam." Ketika klip pendakiannya tanpa busana menjadi viral, orang-orang marah. Bagi kebanyakan orang, panjat tebing adalah olahraga serius yang menuntut rasa hormat dan perlengkapan keselamatan. Bagi mereka, Austin hanyalah seorang narsisis arogan yang memperlakukan lingkungan berbahaya seperti lelucon demi popularitas di internet. Mereka tidak tahu bahwa pria ini menempatkan dirinya dalam situasi ekstrim untuk melawan cedera otak traumatis. Sementara itu, Austin tidak peduli dengan pendapat mereka. Dia bahkan menggunakan kemarahan publik untuk mengiklankan podcast miliknya sendiri. Karena ketika pikiranmu sendiri secara aktif mencoba membunuhmu, pendapat orang asing di internet tidak ada artinya sama sekali. Dia membuat podcast dan postingan media sosial untuk mempromosikan pendakiannya. Citra dirinya berani, nekat, dan tanpa sungkan mempromosikan pendakiannya sendiri. Seorang mantan pacarnya berkata kepada jurnalis Matt Sompt, dia sangat rendah hati, tapi dia juga selalu mempromosikan dirinya sendiri. Saya sampai bilang, "Sudahlah, santai saja. Kita semua sudah tahu ceritanya." Tapi dia selalu begitu antusias membicarakannya. Saya rasa dia memang tidak bisa menahannya. Komunitas pendaki tidak tahu harus menilai dia seperti apa. Maksud saya, bagaimana pendapatmu tentang seorang pria yang mundur dari solo di tengah tebing hanya karena satu gerakan terasa sedikit tidak pas, lalu berbalik dan memanjat tebing berbahaya tanpa busana demi internet? Tapi terjun ke dalam bahaya tanpa pikir panjang membawa harga tersembunyi yang mengerikan. Pada 10 Mei 2015, Austin berada di El Capitan di Yosemite, California bersama sekelompok teman. Mereka sedang berada di jalur yang disebut The Nose ketika itu terjadi lagi. Dia berencana untuk free solo, tapi dindingnya basah, jadi dia harus menggunakan perlengkapan dan tali. Dia memasang perlengkapan bantu ke batu dan menahan berat badannya di situ untuk naik ke atas, bukan memakai tangan dan kakinya pada pegangan dan pijakan. Dia terlindungi dengan baik. Dia terus memanjat sampai pada ketinggian 20 kaki dari tanah. Sebuah perlengkapan bantu tercabut langsung dari dinding karena berat badannya. Lalu mungkin satu lagi. Kemudian dia membentur tepi tebing dengan kepala terlebih dahulu. Jatuhnya itu membuat tengkorak dan pergelangan tangannya retak, serta menghancurkan 5 tulang lehernya. Apa yang tidak bisa ditunjukkan oleh Ronson adalah apa yang terjadi pada telinga bagian dalamnya akibat benturan itu. Dia terbangun di ICU dengan pendengaran di telinga kirinya hilang dan keseimbangannya benar-benar hancur. Setiap kali dia menutup matanya, dunia berputar seperti ada sesuatu yang mengguncangnya dari dalam. Dia menghabiskan 2 hari di ruang perawatan intensif dan hampir seminggu setelah itu terbaring di ranjang rumah sakit. Dia berkata, "Setiap kali aku menutup mataku, rasanya seperti dilempar ke dalam salah satu pengocok kaleng cat di Home Depot." Tapi, seperti Steve McQueen yang merencanakan pelarian dari kamp tawanan perang, kamu pasti bisa menebak apa yang dilakukan Austin selanjutnya. Sekitar 10 atau 12 minggu dalam masa pemulihannya, dia memutuskan sudah cukup menunggu. Dia benar-benar memotong gipsnya sendiri, melepas penyangga lehernya, dan pindah ke rumah ayahnya di Mississippi. Di sana, dia berlatih seperti orang gila setiap hari,
membangun kembali dirinya tulang demi tulang, tendon demi tendon, dengan agresi terfokus dari seseorang yang telah menjadikan sesuatu sebagai obsesi hidupnya. Dan obsesi Austin adalah panjat tebing. Disitulah pegangan hidupnya berada. Pada April 2016, Austin tidak hanya kembali memanjat tebing, tapi dia juga memanjat dengan tingkat risiko yang lebih ekstrim daripada sebelum tengkoraknya remuk. Ada sesuatu yang telah berubah. Teman-temannya menyadarinya. Latihannya terasa berbeda. Dia mulai melakukan free solo pada tingkat kesulitan yang membuat para pemanjat berpengalaman yang menggunakan tali merasa tidak nyaman hanya dengan menontonnya. Dia mulai mendokumentasikan semuanya, solo, prosesnya, filosofi, di Instagram, di blognya, di podcast yang dia sebut The Process. Dengan tagline, hidup adalah olahraga yang secara inheren berbahaya. Di tahun yang sama, dia melakukan sebuah prestasi fisik yang benar-benar menentang logika. Dalam satu hari di bulan November 2016, dia melakukan free solo pada 15 jalur yang berbeda. Itu berarti lebih dari 1 mil tebing teknis dan vertikal yang dipanjat tanpa tali. Untuk mempertahankan tingkat fokus yang sangat waspada seperti itu, berpegangan pada dinding hanya dengan ujung jari sambil mengatasi kelelahan otot yang ekstrim sepanjang hari adalah sesuatu yang hampir tidak manusiawi. Dia secara resmi telah membuktikan para dokter salah. Dia kembali ke puncak tertinggi dalam olahraga itu. Dia sepenuhnya memegang kendali. Atau setidaknya itu yang dia pikirkan. Sekarang begini masalahnya. Setiap bulan saya membuat satu video khusus untuk Patreon. Peringatan-peringatannya sudah ada. Kamu tidak akan melihatnya di tempat lain. Kalau itu memang seleramu, tautannya ada di deskripsi. Pada tahun 2019, dia telah melakukan free solo di lebih dari 19 rute 512 yang berbeda, sebanyak 37 kali. Untuk memberi gambaran, rute 512 adalah pendakian di mana pegangan yang ada bisa sebesar koin kecil. Posisi-posisinya bisa membuat tubuhmu terjungkal ke belakang dari dinding, dan seorang pemanjat dengan tali, partner di bawahnya, serta bertahun-tahun latihan serius pun tetap akan dibuat kewalahan pada percobaan pertama mereka. Austin memanjat jalur-jalur seperti itu tanpa ada apapun di antara dirinya dan tanah. Jumlah orang di dunia yang melakukan solo dengan volume dan tingkat kesulitan seperti yang dilakukan Austin mungkin bisa dihitung dengan satu tangan. Ketika orang-orang menyebutnya gila karena memanjat tanpa tali, dia punya jawaban langsung. Maaf, tapi saya tidak akan membiarkan hal itu merenggut hal-hal dalam hidup yang memberi saya kebahagiaan. Yang membawa kita kembali ke pukul 11.30 pagi pada hari Minggu 30 Juni 2019. Saya rasa dengan logika ini masuk akal bahwa setelah berpose untuk kamera, Ben dan Ben sudah pergi, Austin hanya ingin merasakan kebahagiaan sesaat sendirian. Dia berada 80 kaki di atas tanah tanpa tali pengaman. Itu setara dengan gedung 3 lantai di jalur yang sudah sangat dia kenal. Dia sudah begitu sering memanjat bagian khusus Gunung Sortov ini sehingga tangannya mungkin sudah menemukan pegangan sebelum matanya melihatnya. Dia sudah dekat dengan puncak, tapi dinding yang satu ini tidak hanya naik lurus ke atas. Dinding ini menjorok keluar di atas tanah, memaksa pemanjat untuk melawan berat badannya sendiri setiap detik. Saat itu pukul 11.30 pagi dan matahari akhir Juni memancarkan panas langsung ke batu yang menghadap ke selatan. Batu itu mulai memanas, membuat pegangan terasa licin dan mendorong karet sepatunya sampai batas visitnya. Tapi hal-hal seperti inilah yang membuat Austin bersemangat. Inilah variabel-variabel yang memang dirancang untuk dipantau oleh proses persiapan Austin. Pada saat itu, Austin berada di bagian paling curam dari tonjolan tebing, dengan kedua tangan memegang batu dan tubuhnya menempel erat pada dinding, berusaha menuju puncak. Dengan efisiensi terasa khas seseorang yang telah melakukan jenis panjat tebing seperti ini selama lebih dari 1 dekade. Austin melakukan gerakan besar ke kiri, meraih ke seberang permukaan menuju sebuah pegangan. Tangannya berhasil menyentuh pegangan itu. Keduanya sudah mantap di atas batu. Lalu kakinya terpeleset dari dinding. Di dinding vertikal, itu mungkin hanya membuatmu lecet dan sejenak kelabakan. Di bagian yang menjorok, berat badanmu sudah tertarik menjauh dari batu. Begitu kakimu kehilangan pijakan, tarikan itu jadi segalanya. Gravitasi tidak memberimu kesempatan untuk melawan, ia langsung menang. Saat itu terjadi, dia berteriak, "Tidak!" Lalu dia jatuh dari ketinggian 80 kaki dalam keheningan total. Seolah-olah dia akhirnya menyerah pada keheningan yang selama ini dia cari. Dia jatuh untuk ketiga dan terakhir kalinya.
Pada saat yang sama, dua pendaki bernama Riley Collins dan Jay Massey kebetulan berada di dekat situ. Mereka datang pagi itu untuk memanjat jalur yang disebut Dopey Duck, jalur yang sama, kebetulan, yang pernah dibuat terkenal oleh Austin 4 tahun sebelumnya dalam video tahun 2015 yang tak pernah benar-benar dilupakan siapapun. Mereka sedang menuruni sebuah alur di sisi jauh tebing, bersiap untuk memulai pendakian mereka sendiri. Ketika Collins menengadah dan melihat Austin jatuh, Riley berdiri membeku. Dia mencoba memahami apa yang baru saja dia saksikan. Rekannya Jay dengan cepat menyiapkan tali untuk turun di tempat itu dan menuruni tebing secepat mungkin menuju tempat Austin tergeletak di lereng di bawah tonjolan tebing. Hal pertama yang dia lakukan adalah menstabilkan tubuhnya. Kemudian mereka memeriksa denyut nadi dan mulai melakukan CPR. Dia terus melakukan CPR sampai petugas darurat Burke County tiba di lokasi. Mereka tiba pada pukul 13.18, tapi saat itu sudah terlambat. Austin Andrew Howell dinyatakan meninggal sekitar pukul 13.30 siang. Dia baru berusia 31 tahun, seorang pria muda yang menghadapi hal yang tak terelakkan. Jadi, bagaimana seorang pria dengan pengalaman seperti ini bisa meninggal di jalur yang sudah sangat dikenalnya? Jawaban mudahnya adalah nasib buruk. Satu kali kaki terpeleset, dan satu momen ketika sentuhannya ke pegangan yang sudah puluhan kali dia gunakan tidak pas. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Tapi jawaban yang lebih dalam mengharuskan Anda melihat bagaimana Austin menilai hidupnya sendiri. Dia menyimpan sebotol whisky mahal di truknya. Botol ini punya satu tujuan khusus. Austin membuat aturan untuk dirinya sendiri bahwa dia hanya akan menyesap dari botol itu ketika dia telah melakukan sesuatu yang lebih berarti daripada apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya. Pada awalnya, Austin cukup sering menyesapnya. Rute baru, tingkat kesulitan yang lebih tinggi, hari yang lebih panjang di tebing, lebih banyak pendakian dalam satu hari. Namun, seiring berjalannya waktu, daftar pencapaian bertambah dan standar terus meningkat. Austin semakin jarang menyesapnya. Apa artinya dalam praktik adalah Austin Howell telah menghabiskan bertahun-tahun melakukan hal-hal yang akan menakutkan sebagian besar pemanjat dan ia selalu keluar dari situasi itu dengan baik-baik saja. Lakukan itu cukup sering dan sesuatu yang nyaris tak terasa pun terjadi. Bukan sembrono, bukan juga kesombongan, tapi sesuatu yang lebih tenang dan jauh lebih berbahaya dari kedua hal itu karena hal itu datang secara diam-diam. Ada fenomena psikologis untuk hal ini. Kamu mungkin masih ingat pagi hari di tahun 1986 ketika pesawat ulang-alik Challenger hancur 73 detik setelah peluncuran dan menewaskan semua 7 orang di dalamnya. Butuh waktu 1 dekade penelitian dan investigasi oleh seorang sosiolog bernama Diane Fogan untuk mengidentifikasi apa yang terjadi. Dia menyebutnya normalisasi penyimpangan. Dia menemukan bahwa para insinyur telah melihat peringatan kecil namun masih bisa diatasi. Tanda-tanda peringatan pada O-ring di penerbangan-penerbangan sebelumnya. Dan setiap kali pesawat ulang-alik tetap terbang dan kembali dengan selamat. Dan setiap kali pesawat ulang-alik itu kembali dengan selamat, masalah O-ring terasa sedikit kurang serius. Bukan karena ada yang berubah, tapi karena tidak ada yang salah. Lakukan itu cukup sering dan peringatan itu berhenti terasa seperti peringatan. Pikiran mereka mengklasifikasikan ulang tanda peringatan itu sebagai suara latar belakang yang normal. Austin punya. Selama 11 tahun, semua itu cuma jadi kebisingan latar bagi Austin. 11 tahun lolos hidup-hidup dari tebing-tebing yang seharusnya bisa membunuh pendaki lain. Tebing itu tidak menjadi lebih aman. Dia hanya mulai terbiasa dengan itu. Sama halnya dengan memanjat tebing di Carolina Utara itu, tetap sama berbahayanya. Hanya saja Austin tak lagi merasa demikian. Beberapa bulan yang lalu, ayahnya berbicara dengannya. Dia berkata, "Nak, kamu tahu apa yang akan terjadi kalau kamu terus melakukan ini, kan?" Austin menjawab, "Ya ayah, aku sudah memikirkan semuanya dan aku siap menerima konsekuensi dari tindakanku." Austin Howell menerima konsekuensi dari keputusannya. Tapi pendaki berikutnya ini adalah seorang legenda yang metodis dan sangat terobsesi dengan keselamatan, yang bertahan selama 30 tahun dengan menguasai setiap aturan dalam olahraga ini. Pada suatu sore yang biasa, dia melihat tanda peringatan kritis pada perlengkapannya. Tapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu akan bertahan untuk 1 hari lagi. Inilah yang terjadi selanjutnya.